Hari ini saya akan memberikan suatu informasi. Tadi saya sudah ke Polres, dan saya tadi ketemu dengan Kanit PPA, di mana kedatangan saya ke sana ada dua hal. Satu, berkaitan dengan penangkapan suami dari Fitri, ya. Terus yang kedua, berkaitan juga dengan masalah penahanan. Karena sekarang diwajibkan Fitri itu mel, ya, setiap seminggu 2 kali, dan itu tadi kita pertanyakan. Terus kebetulan tadi di dalam pertemuan itu, ya, kita juga menanyakan berkaitan dengan laporan, dan tadi saya terkejut. Saya sudah mendapatkan tadi dokumen laporan, siapa yang membuat laporan dan siapa yang dilaporkan. Ya, tadi saya udah baca. Ternyata, ya, di dalam surat laporan tersebut yang sudah saya baca, pelapornya adalah oknum polisi, ya, oknum polisi. Terus yang dilaporkan itu adalah Agus, suami dari Fitri, bukan Fitri. Tidak ada nama di dalam laporan itu nama Fitri. Sehingga berkaitan dengan itu tadi saya pertanyakan, apa kaitannya dengan Fitri? Yang namanya orang dilaporkan, tentunya siapa yang dilaporkan yang harus diproses, yang harus ditahan, yang harus diproses menurut ketentuan hukum. Loh, sekarang kenapa Fitri kok yang ditahan? Itu tadi kita pertanyakan, ya. Termasuk juga kita pertanyakan juga berkaitan dengan penahanan dan juga penetapan tersangka Fitri. Dari mana dasarnya? Kalau berkaitan dengan perjanjian, itu tidak ada kaitannya dalam masalah itu. Ya, dan tadi polisi meminta juga kepada saya supaya jangan melibatkan kasus ini, ya, kasus yang sekarang ditangani di Polres itu berkaitan dengan yang ada di Pamulang. Terus saya pertanyakan, bukankah laporan ini yang ada di Pamulang dilimpahkan kepada Polres? Itu saya pertanyakan. Kalau memang seperti itu, nggak bisa lepas dari persoalan ini. Satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Nggak boleh dipisah-pisahkan untuk membela kepentingan suatu keadaan, nggak bisa gitu. Nah, terus kemudian juga tadi saya juga bertanya berkaitan dengan masalah Fitri, apakah berkaitan dengan surat pernyataan? Kalau berkaitan dengan surat pernyataan itu juga nggak ada kaitannya dengan menyangkut masalah perjanjian gitu, ya. Nah, terus kemudian juga berkaitan dengan menyangkut masalah mel, tadi juga saya clearkan bahwa kalau seperti ini kejadiannya, karena polisi nggak bisa menjelaskan posisi Fitri menjadi tersangka dalam kasus ini, untuk tidak dilakukan mel lagi atau wajib lapor lagi. Akhirnya tadi disetujui. Kita apresiasi ya langkah-langkah ini, karena saya pikir juga polisi juga melihat pada suatu fakta bahwa memang keterkaitan Fitri dalam kaitan kasus ini tidak ada. Cuma sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan 23 hari ditahan itu? Ini kan suatu persoalan kan sekarang. Ya. Fitri yang sedang menyusui, Fitri yang tidak terlibat dalam suatu kasus, Fitri yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini, ya, itu kemudian ditahan 23 hari lagi. Nah, ini gimana? Ini persoalan hukum kan sudah. Terus kemudian setelah Fitri dikeluarkan, dicarilah Agus dengan alasan katanya Agus sebagai pelaku. Itu kok bisa? Bagaimana pengorbanan 23 hari yang ditahan ini berkaitan dengan kasus yang dilaporkan? Itu blunder loh persoalan loh. Ya, itu saya lihat bahwa di sini ada suatu persoalan-persoalan hukum yang menurut saya, ya, itu dilanggar. Dilanggar dalam hukum acara, dilanggar dalam penegakan hukum. Ini yang kita mau minta kepada Kapolri, ya, suatu keadilan. Di mana ini kejadian seperti ini bisa terjadi? Ini negara hukum. Tadi pun saya katakan, ini negara hukum. Nggak bisa yang namanya semena-mena. Nah, terus kemudian berkaitan dengan masalah penahanan Agus. Tadi kita pertanyakan juga, ya, berkaitan dengan penahanan Agus. Ini kenapa kok tiba-tiba
sekonyong-konyong kok ditahan, ditangkap, ditahan. Saya sampai bilang tadi, ini kan seperti mengambil sesuatu yang menurut saya tidak mempunyai tata kelola dan tata kerja yang baik. Karena yang namanya lembaga kepolisian berkaitan dengan masalah adanya penahanan, penangkapan dan sebagainya, itu kan ada prosedur. Dipanggil yang pertama, kalau tidak datang ada panggilan lagi yang kedua, ya. Kalau tidak datang baru dilakukan penjemputan karena dianggap orang yang dipanggil ini tidak kooperatif. Ini kan tidak ada. Sampai saya juga tadi tanyakan mana panggilan-panggilan yang bersifat ke arah Agus juga nggak bisa dipilih. Masalah untuk rukok ya, masalah rukok yang disebutkan oleh yang isu-isu yang sudah ada ya, itu saya perjelas, itu saya tidak menyewa, tapi itu milik orang tua saya yang sudah diberikan kepada saya sebagai anaknya. Dan saya kan punya saudara juga, 2 bersaudara, itu sudah dibagi-bagi oleh bapak saya karena bapak saya jatuh sakit dan tidak bisa melanjutkan usaha tersebut. Satu lagi Bu Fitri, terkait bagi hasil dari perjanjian itu sudah ada nggak yang diterima oleh? Sudah. Ada gitu. Sebagian ada, yang sebagian kita antar ke rumahnya karena di saat itu dia juga minta tukang pijit. Karena saya punya saksi aja. Berita yang sudah tayang itu ya. Kan perjanjiannya 7% ya. Ya, betul. Dan tidak pernah memberikan haknya Pak oknum tersebut. Ya nggak apa-apa, silahkan saja. Dia mau bicara apapun saya terima. Tapi pernah Bu? Tapi saya memang sudah memberikan. Buktinya ada saksi yang Ada saksi 21 juta dari 300 juta. Dari perjalanan panjang dari penyekapan sampai ke Polsek, kemudian dianulir begitu saja dan sekarang sudah menjadi penanganan Polres. Nah ini pengamatan kami sebagai medianya, ini cacat hukum Bang. Ini cacat hukum. Lantas abang ini mau bawa kemana? Ya. Begini, yang pertama, karena saya juga nggak mau gegabah dalam menyikapi kasus ini, kan sesuai dengan surat yang saya layangkan kepada Polres dan yang saya tembuskan juga kepada Propam dan juga kepada Polda, kan saya lagi minta gelar. Ayo dong, kalau berani gelar dong perkara ini. Kan itu hak saya loh. Dan libatkan kejaksaan. Saya minta gelar perkara besar, ya, gelar besar yang melibatkan institusi lain supaya tahu kasus ini tuh kemana. Dan apa sebetulnya yang terjadi berkaitan dengan Agus? Ini kan hal yang berdiri sendiri. Kalau memang misalnya subjek yang menjadi laporan itu Agus, kenapa polisi tidak fokus mengejar kepada Agus? Kok malah mencari-cari, ya kan, bukti baru berkaitan dengan menyangkut masalah surat pernyataan tadi? Kan dibuat surat pernyataan dulu nih, baru dikaitkan Fitri. Kenapa fokusnya tidak kepada Agus? Artinya polisi itu sebetulnya sudah tahu kalau Agus yang dikenakan dalam kaitan pidana ini itu nggak masuk. Iya dong, orang perjanjian kok. Tadi juga kita perdebatkan di sana. Objeknya perjanjian. Loh, kalau objeknya perjanjian, tadi saya katakan juga, karena selalu ngomong kalau giliran ini nanti ke pengadilan, nanti bela di pengadilan. Ini kan alasan klasik buat penyidik. Ingat loh, penyidik menentukan orang menjadi tersangka atau tidak itu sekurang-kurangnya dengan 2 alat bukti. Kalau semuanya benar di dalam isi dan keuangan perjanjian itu konkret perjanjian kedua belah pihak di mana polisi tidak boleh campur tangan. Nah kalau begini rusak dong, semua perjanjian bisa dilaporin. Saya katakan sekali lagi, kalau ini dijadikan dasar, oke, polisi harus menerima semua objek perjanjian untuk menjadi kasus pidana. Mau begitu? Nggak marah itu kasus orang-orang yang di dunia hukum nanti? Ya, itu persoalannya. Blunder loh ini kasus.